Oke. Tadi kan kita sudah belajar tentang apa tadi yang sudah kita pelajari? Relatif pronoun. Now we are going to the next topic is about ing clause. Ing clause ini adalah ing atau verb ing. Kata kerja yang ditambah ing. Oke. Jadi di verb ing ini artinya ada suatu kejadian yang terjadi bersama-sama. Bersama dia terjadi. Dan biasanya verb ing ini ditemukan to be, is, am, are, was, were. Ditambah verb one ing. Contohnya, I am studying. Atau I am reading. Ya. Jadi itu Mbak. Jadi bisa dilihat di sini contohnya juga halaman 5.20. Udah? Nah. Jadi contohnya bisa dilihat di sini. He was sitting in an armchair phoning a friend. Jadi apa yang terjadi di sini kalimatnya? Contohnya, he was sitting in an armchair phoning a friend. Jadi kalau kita tengok ada satu contoh ini, ada dua kejadian yang terjadi. Yang pertama, dia duduk di kursi dan dia sedang menelpon. Jadi fungsi verb ing ini adalah terjadi bersamaan. Ada dua kejadian bersamaan ya. Dan fungsi yang kedua adalah terjadi bersamaan dalam waktu yang lama atau sedang berlangsung. Contoh, kita bisa lihat ini. Di contoh yang nomor 2. Ada halaman 5.20. Iya. Oke? Bisa dilihat di sini. Be careful when climbing the tree. Be careful when climbing the tree. Itu artinya ada dua kejadian yang terjadi. Pertama, when you are climbing the tree, you have to be careful. Oke? Ada dua kejadian yang berlangsung. Pertama itu, dia sedang memanjat. Manjat apa? Manjat pohon. Dan dia harus apa? Hati-hati. Ketika dia memanjat pohon itu, dia harus hati-hati. Oke, jadi fungsi yang ketiga ini, alasan melakukan sesuatu. Kenapa orang itu melakukan sesuatu? Contoh, bisa dilihat 5.21. Udah dilihat? Ya, contoh ini. Being a jobless person, he committed a crime. Jadi being ini menunjukkan apa? Verb ing atau apa? Verb ing. Verb ing menunjukkan apa? Alasan atau gimana? Kejadian yang berlangsung. Kejadian yang berlangsung. Being ini artinya di sini alasan dia. Alasan dia menjadi jobless. Apa jobless? Pengangguran. Iya, pengangguran. dia berkomitmen untuk menjadi apa? Kenapa dia berkomitmen menjadi seorang kriminal? Iya, karena dia pengangguran. Jadi being ini menunjukkan dia alasan melakukan sesuatu. Oke, sudah paham? Ya, yang keempat terakhir. Yang keempat itu membicarakan sesuatu tentang orang atau benda. Bisa dilihat contoh nomor 4.1.
Membicarakan sesuatu tentang orang atau benda. I live in a house overlooking the lake. Ini overlooking ini menjelaskan apa? Membicarakan apa dia? Overlooking bisa melihat apa dia? Lake, danau. Iya, jadi apa yang dijelaskan di sini? Overlooking ini menjelaskan apa? Rumah itu kan? Jadi inilah overlooking ini artinya membicarakan sesuatu tentang benda. Oke, Mbak? Oke. Sudah paham tentang ing clause, ing clause? Yang pertama tadi terjadi kebersamaan, bersamaan. Dan disertai is, mr, was, were, plus verb 1 ing. Sudah paham itu verb 1 itu apa aja, Mbak? Verb 1, verb 1. Kata kerja 1. Kata kerja 1 itu? Kalau kata kerja 1 itu, Mbak, begini. Tidak ada ditambahi kata ed. Ed. Ya, tidak ada ditambahi ed, oke? Jadi, yang inilah bisa ditambahi ing, seperti study. Study ditambahi ing menjadi apa? Studying, oke? Sudah paham ini ing clause ini? Siapa yang belum? Biar kita bahas sampai jam 5 pagi. Ya, paham semua kan? Sudah. Oh, alasan melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini tadi ya. Yang being a jobless ini. Atau yang contoh yang lain lah. Having a friend. Not having a friend. Having. Having itu artinya apa? Mempunyai kan? Not not having a friend. Apa alasannya dia tidak mempunyai teman? She stays at home. Jadi, perlu digarisbawahi. Alasan melakukan sesuatu itu, verb ing-nya itu selalu di depan kalimat. Oke? Selalu dia di depan. Seperti have ini. Have ini kan kata kerja atau kata sifat? Iya, kata kerja. Jadi, digarisbawahi. Kata kerja yang ditambah verb ing itu untuk menunjukkan suatu alasan selalu berada di depan kalimat. Oke? Seperti gini. Boring in the classroom. Comma. The teacher is very angry. Kenapa gurunya sangat marah? Karena dia bosan. Ya, oke? Sudah paham? Jadi garis bawahi alasan itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Halo? So far so good? Oh, mikirin siapa? Mikirin sernya? Oke lah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dikirim sama sernya lewat Facebook ya. Oke, next. Jadi halo semua dengar. Tugas, page 3.22. Ya. Sorry, no page 3. Page 5. Page 5.21.
Ya, page 1. Oke, page 521. Yang ada tulisan, ya, that's right. Jadi mbaknya tugasnya membuat kata kerja tambah ing. Yang mana di sini yang bisa ditambah ing? Oke, halaman 5.21. Iya, oke. Dan jangan lupa reflection journal. Iya, oke. Nah, apa? Iya, reflection journal buat modul 5. Oke? It's okay. Oke, dengar, dengar. Sekarang saya mau buat kuis kecil-kecilan. Oke, tolong please make the example of ing based on the for usage. Tolong buat contoh 4 berdasarkan fungsi ing clause tadi yang ada to be atau kejadian kebersamaan, bersamaan atau kedua, 4. Jadi bebas. Bebas. Jadi siapa yang 5 teratas diketik itu akan menambah poin. Oke, siap? 1, 2, 3. 1, 1. 1, 1. Contohnya 4. Iya, berdasarkan usage-nya tadi. Yuk. Ih, maaf Mbak, itu bukan salahnya Sir. Yuk, contoh ya. Please write down the example based for usage in the ing clause. Who will be the top 5? I will make the score double. Apa? Ya kalimatnya lah. 4. Kalau bisa 10. Ya 4 lah Mbak. To be is MR, was, were. Itu to be. Mbak Yeni sudah 2. Mbak Napiatun 1. Mbak Desti 1.
Mbak Muntrik 1. Mbak Napiatun 2. Mbak Yeni 3. Satu lagi Mbak Yeni. Tapi Mbak Yeni satu lagi itu salah itu. I have had it studying English. Mbak Muntrik itu salah satu. Mr. Andi. Tubinya mana? I have had it studying English. Ini studying ini menjelaskan mana itu Mbak maksudnya Mbak? I have had it studying English. Oke deh, boleh. Yo Mbak Yani satu lagi. Oh, itu namanya nggak kuis namanya. Yo. Mbak Nurjana 1. Mbak Tuti 1. Mbak Muntri 1. 2. 2. Ya 2. Mbak, be careful when eating fish. Iya. Bener Mbak Napia. 3. Satu lagi. Sabar. Mbak Dian. Mbak Napia 1 itu salah, nomor 1. Mbak Napia. Mbak Dian maksudnya. Iya, Mbak Dian salah. Sabar. Mbak Desti 2. Mbak Yeni 4 deh, bener. Mbak Yeni udah dapat 1. Oke, bye-bye. See you. Thank you ya. Bye-bye. Mbak Umi 1. Mbak Muntri 3. Ya, Mbak Nurjana 2. Ayo cepet. Mbak Muntri 1 lagi. Mbak Napia 1 lagi. Mbak Dian 1 lagi. Oke, Mbak Dian, you are got it. You can go. Bye-bye. See you next week. Thank you ya. Mbak Napiatun. Oke, Mbak Napiatun, thank you so much. You got it. Bye-bye. See you next week. Thank you. Oke, Mbak Dian. Udah tadi. Sekarang Mbak Desti. Mbak Desti. Ya bener. 1 lagi Mbak Desti.
Mbak Desti. Satu lagi. Ayo, sernya mencari 2 orang lagi. Satu lagi Mbak Desti, semangat. Saingan Mbak Desti itu Mbak Muntrik. Mbak Umi. Mbak Umi salah itu Mbak, maaf ya. Grammarnya salah, maaf ya. Sekarang Mbak Muntrik. Mbak Muntrik. Maaf Mbak Muntrik, ing-nya nggak ada. Kenapa itu ing-nya nggak ada? Salah ya Mbak. That's wrong, I'm so sorry. You can try again. Mbak Nurjana. Oke Mbak Nurjana. 3. Satu lagi Mbak Nurjana. Mbak Tuti. Oke Mbak Tuti. 2. Saingan sekarang Mbak Desti, Mbak Muntri, dan Mbak Nurjana. Mbak Muntri. Okay, you got it. Okay, thank you so much Mbak Muntri. See you next week. Mbak Desti. Okay. Mbak Desti. Okay, good night. Okay, Desti, you got it. Okay, terima kasih buat semuanya. Thank you so much for your coming this class. See you next week. Thank you so much. Don't forget to read your module, okay? Bye-bye. I'm so glad to teach you. See you next week. Bye-bye. Have a nice dream.